Behel pada mayat. Pemirsa beriman, kegunaan utama memasang behel gigi adalah untuk merapikan letak dan susunan gigi. Maka dengan menggunakan behel dapat memperbaiki penampilan gigi, proses makan dan berbicara. Lalu bagaimana jika pengguna behel meninggal? Apakah boleh behel tetap menempel pada mayat ketika dikuburkan? Pemirsa, berikut penjelasannya. Diperbolehkannya seseorang ketika masih hidup memakai kawat gigi karena adanya cacat pada gigi. Seperti giginya gingsul, susunan giginya sangat kontras antara tinggi dan rendahnya, sehingga sangat susah untuk makan. Sebagian giginya sangat maju ke depan atau sangat mundur ke belakang, sehingga susah dan sakit untuk menutup mulut. Berdasarkan hadis Urfuzah bin As'ad radhiyallahu anhu, bahwa hidungnya pernah terpotong karena terkena pedang ketika perang. Kemudian ditambal perak. Namun luka hidungnya makin parah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menasihatkan agar ditambal dengan emas, dan ternyata cocok. Ketika sudah meninggal, jenazah muslim wajib disikapi sebagaimana orang hidup. Artinya tidak boleh dikerasi, tidak boleh dilukai atau diambil bagian tubuhnya, apalagi dipatahkan tulangnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, mematahkan tulang mayit statusnya sama dengan mematahkan tulangnya ketika masih hidup. Hadis riwayat Abu Daud 3207, Ibnu Majah 1616. Mengingat hadis ini, fatwa Syabakah Islamiyah menegaskan satu kaidah. Bagian prinsip penting dalam syariat, kehormatan seorang muslim ketika sudah mati statusnya sama dengan kehormatannya ketika masih hidup. Karena itu tidak boleh dilanggar kehormatannya. Fatwa Syabakah Islamiyah 12511. Para ulama menegaskan bahwa tidak wajib mengambil benda asing yang ada pada tubuh mayit. Maka tidak wajib, artinya keberadaan barang itu di tubuh mayit tidak memberikan dampak apapun bagi mayit. Keberadaan benda itu tidaklah menyebabkan si mayit menjadi tertahan amalnya, atau dia tidak tenang, atau keyakinan semacamnya. Dalam kitab Al-Insaf, Al-Mardawi Al-Hambali mengatakan, dalam kitab Al-Fusul dinyatakan, jika ada orang yang butuh untuk mengikat giginya dengan emas, kemudian giginya diberi kawat emas, atau dia butuh hidung emas, kemudian diberi hidung emas lalu diikat, kemudian dia mati, maka tidak wajib dilepas dan dikembalikan kepada pemiliknya, karena melepasnya menyebabkan menyayat mayat. Al-Insaf 2:555. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Qudamah bahwa jika tulang seseorang ditambal dengan tulang hewan lain, lalu ditutup, kemudian dia meninggal, maka tidak boleh dilepas jika tulang pasangan itu suci. Namun jika tulang pasangan itu najis dan memungkinkan untuk dihilangkan tanpa menyayat mayit, maka dia diambil. Karena ini termasuk benda najis yang mampu untuk dihilangkan tanpa membahayakan. Namun jika harus menyayat mayit, maka tidak perlu dilepas. Dari beberapa keterangan tadi, pada prinsipnya melepas benda yang ada di jasad mayit tidak diperbolehkan, kecuali jika ada pertimbangan bahwa ada masalah besar untuk mengambil benda itu, misalnya karena nilainya yang mahal atau karena benda yang ada di tubuh mayit itu najis, tidak membahayakan bagi mayit dan tidak menyebabkan harus menyayat mayit. Selain itu, Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, tidak diperbolehkan mengambilnya jika benda itu tidak bernilai, tidak masalah dikubur bersama mayit, seperti gigi yang bukan emas atau perak, atau hidung palsu yang bukan emas. Namun jika benda itu bernilai, maka boleh diambil, kecuali jika dikhawatirkan akan merusak badan mayit. Misalnya ketika gigi itu diambil akan merusak rahang, maka gigi itu dibiarkan untuk dikubur bersama mayit. Pemirsa, itulah informasi mengenai behel pada mayat. Semoga informasi yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama dengan mengingat kematian. Karena kematian selalu mengintai kapanpun. Hendaknya sebagai muslim, kita harus mempersiapkan segalanya sebelum ajal menjemput.